Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya masih bersemangat ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa tamin nabiyyin. Kepada Wakil Dekan 1 Bapak Ahmad Zaini yang kami hormati, pada Kaprodi Bimbingan Konseling Islam Dr. Fatma Laili Khairunida yang kami hormati pula, dan teman-teman Bimbingan Konseling Islam semester 5 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Baik teman-teman, pada siang hari ini sebenarnya saya juga ada pengantar ya, dari Warek 3 atau Pak Disbianto selaku mentor dalam latsar, yaitu proses kepegawaian saya. Nah, adapun acara ini yaitu mengenai keterampilan mahasiswa dalam merancang program kegiatan ketika melakukan PPL dan magang. Baik, akan saya share satu baik. Kenapa saya memilih satu tema ini? Kenapa ada PPL dan magang ini menjadi sebuah permasalahan buat kita gitu ya, teman-teman. Ketika kemarin ya saya mendampingi PPL, ternyata beberapa teman-teman kita itu bingung mau ngapain, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada itu tidak terarah, bahkan kegiatannya itu jadinya mengecat, bersih-bersih musola, ya itu bagus sih. Tapi untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai mahasiswa bimbingan konseling Islam ini menjadi sesuatu yang kurang. Nah, memang harus ada support atau ide-ide yang kita ini mahasiswa ini kalau mau PPL atau kalau mau magang ini mau ngapain gitu kan. Nah, saya menawarkan satu modul. Ini masih dalam bentuk draft karena pengerjaannya itu masih sebentar ya. Nah, pendahuluannya mengenai PPL, apa itu PPL gitu ya, dan juga kita juga mengenai magang. Memang PPL dan magang ini sesuatu yang berbeda ya. Kalau PPL di lingkungan kita menjadi sesuatu yang wajib masuk dalam SKS, sementara ketika magang mahasiswa ini dibiarkan, ya kan, seolah-olah dibiarkan dan demi mendapatkan sertifikat, ya kan.
Nah, sertifikat magang ini ya memang bagus ya untuk menambah di SKPI. Nah, beberapa bab yang saya ajukan yaitu karena ini bentuknya keterampilan merancang. Jadi pertama ya keterampilan merancang program dulu. Kita teman-teman yang dulu mungkin pernah menerima mata kuliah manajemen BK, ya, itu ada bagaimana langkah-langkah merancang program. Nah, pertama yaitu kita mengobservasi dulu tempat praktik kita. Ya. Perlu diketahui juga kita ini PPL ya BKI itu kan ada di mana? Ada di rumah sakit, di KUA, menjadi konselor adiksi, menjadi konselor yang eksekutif juga. Nah, ini menjadi sesuatu tema kita. Kita akan menjadi konselor apa gitu kan. Nah, maka ketika kita merancang itu berpedoman pada SMART, yaitu apa yang akan kita lakukan ini spesifik. Satu program kerjanya ini spesifik, bisa terukur, bisa tercapai, dan realistis. Juga waktunya ini bisa kita, suaranya kurang keras ya, waktunya ini bisa tercapai. Kemudian, ya ini langkah-langkah untuk merancang program ini bersama teman-teman satu kelompok gitu ya ketika melakukan PPL. Nah, ini kemudian saya menawarkan juga, bukan menawarkan sih, mengingat kembali keterampilan-keterampilan yang bisa digunakan ketika teman-teman melaksanakan PPL ataupun magang dengan tema yang konseling. Pertama tentu keterampilan konseling individu. Ini basic sekali dan teman-teman perlu melatih lagi dan juga mengingat-ingat lagi dan mempraktikkan dengan klien, baik ini dalam konseling menghadapi orang yang kecanduan narkoba ataupun menjadi konselor kesehatan mental gitu kan. Nah, ini perlu sekali dan beberapa konseling lainnya misalnya kalau di rumah sakit gitu ya kan ada basic langkah-langkah dalam mengkonseling secara individu. Pertama ada keterampilan dasar dan juga keterampilan tambahan gitu kayak. Yang pertama ini melibatkan diri dan mendengarkan kayak oh gitu kan. Ini jauh attendance dan sebagainya ini teman-teman juga sudah memahami, terus memparafrase, merefleksi perasaan, menggunakan pertanyaan, dan juga keterampilan tambahan seperti mengonfrontasi, normalisasi, reframing, mendebat sesuatu yang irasional, kan, sampai pada klien itu bisa memilih apa yang akan dilakukan. Dan teman-teman sebagai konselor bisa memfasilitasi tersebut. Nah, kemudian selain konseling individu juga terampil juga dalam konseling kelompok. Bagaimana langkah-langkah melaksanakan konseling kelompok, dan ini saya merangkum kembali langkah-langkah ketika teman-teman melakukan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, ini ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap pertama ya tujuannya apa gitu kan, terus memilih masalah dalam satu kelompok. Nah, ini sebenarnya saya ingin menambahkan bagaimana menciptakan dinamika kelompok, cuman belum saya tulis. Dinamika kelompok ini perlu teman-teman praktikkan juga karena diperlukan, dan juga ada asas kerahasiaan. Kemudian selain keterampilan konseling individu, keterampilan bimbingan dan konseling kelompok, juga ketika teman-teman PPL atau magang di
KUA itu juga memiliki posisi sebagai penyuluh atau bimbingan masyarakat Islam. Nah, yang biasanya itu hanya menjadi ini sebagai fungsi informatif edukatif. Ini yang biasa dilakukan sama mahasiswa PPL. Nah, mereka ngapain? Ya kan, melaksanakan penyuluhan. Di antaranya itu tema-temanya ini. Ini tema diambil dari pengalaman PPL yang kemarin saya dampingi, ya, mengenai pencegahan nafsa dan HIV, kerukunan umat beragama, pembayaran zakat, keluarga sakinah. Kalau keluarga sakinah ini juga saya ada satu bab tersendiri sampai pemberantasan buta aksara Al-Quran atau ngajari ngaji gitu. Kemudian juga keterampilan bimbingan pranikah. Nah, ini ketika teman-teman melaksanakan PPL ataupun magang yang ada di KUA, ini ada bimbingan pranikah. Nah, teman-teman ngapain aja? Kan belum nikah misalnya kan. Nah, padahal di mata kuliah teman-teman juga kan sudah ada secara teorinya. Dan saya rangkum langkah-langkahnya, yaitu teman-teman apa sih yang disampaikan ketika melakukan bimbingannya itu mengenai fungsi keluarga itu apa saja yang berupa fungsi agama, fungsi reproduksi, dan sebagainya. Kemudian bagaimana menjadikan keluarga yang sakinah gitu kan dengan komunikasi yang asertif serta yang penting juga yaitu memanage sebuah konflik. Jadi dalam bimbingan pranikah juga dikenalkan konflik itu terjadi ketika apa dan bagaimana menyelesaikan konflik. Nah, yang terakhir yaitu ketika teman-teman menjadi BIMROH atau bimbingan rohani pasien di rumah sakit. Nah, apa yang dilakukan ketika menjadi pembimbing rohani di rumah sakit, yaitu ini mengajak ya berdoa gitu kan, menyadari bahwa sehat dan sakit ini secara konsep Islam kayak gimana, dan juga yang terpenting yaitu bagaimana keadaan pasien, apakah masih bisa untuk beribadah, sholatnya bagaimana, dan mengajak berzikir, misalnya berdoa, sehingga dia merasa tenang. Nah, itu untuk pasien yang masih dalam keadaan bisa diajak bicara gitu ya. Sakitnya itu ya masih normal gitu ya. Nah, sementara ketika sudah dalam keadaan sakaratul maut, itu ya apa yang dilaksanakan sebagai pembimbing rohani? Ya, mentalkin Allah, menuntun ke kalimat Allah agar husnul khatimah. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana teman-teman juga jangan lupa memanfaatkan media IT. Boleh teman-teman melaksanakan role play dengan video atau membuat podcast atau tidak hanya membuat Instagram saja gitu ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu teman-teman hanya sekedar bikin Instagram, mengunggah kegiatan-kegiatan mereka gitu. Dan juga tadi yang sudah saya singgung. Nah, ini yang merencanakan magang. Itu tadi bisa untuk PPL, bisa untuk magang ya, teman-teman. Nah, sedangkan ketika merencanakan magang ini lebih ke teknis sebenarnya. Apa sih magang gitu ya? Ya tujuannya biar teman-teman itu bisa mengasah hard skill, soft skill-nya juga, dan juga mendukung pengembangan diri teman-teman dalam meniti karir. Kira-kira dunia kerja itu kayak gimana gitu ya. Nah, tujuan magang ya selain untuk teman-teman mendapatkan sertifikat buat SKPI gitu kan, itu juga salah diantaranya ketika teman-teman menemukan satu masalah yang bisa dijadikan sebagai tema skripsi, itu bisa kalian ambil. Nah, selain itu ya buat manfaat buat program studi ya bisa menjadikan apa ya kajian, penelitian dan pengabdian.
terus membangun kerjasama yang harapannya ketika teman-teman nantinya itu masuk dunia kerja yang sama seperti itu, ya kan, bisa menambah nilai plus sebagai profil lulusan. Nah, ketentuan magang ini yang saya ajukan gitu ya. Makanya saya mengajak Kaprodi dan juga Wakil Dekan 1, ini ketentuan magang yang saya ajukan, misalnya mahasiswa aktif minimal semester 5, gitu kan, teman-teman sudah semester 5 bolehlah, dan telah mengikuti atau lulus mata kuliah tertentu, misalnya mata kuliah praktik konseling individu atau praktik konseling kelompok, itu kayak basic sekali untuk mahasiswa melaksanakan magang. Nah, ini yang belum dilakukan ya. Mahasiswa ini ketika magang itu bikin kayak surat lamaran magang. Setidaknya tahu posisi yang sekiranya mau dilakukan itu sebagai posisi apa. Jadi tidak hanya datang minta izin, oke lah minta izin kepada satu lembaga, kemudian kamu mau ngapain? Nggak tahu gitu kan. Akhirnya disuruh ngapain sesuatu yang di luar dugaan teman-teman dan itu tidak mendukung keterampilan yang sudah teman-teman punya. Nah, ini maka teman-teman menyusun surat lamaran magang terlebih dahulu, bikin CV-nya kira-kira ya bikin CV gitulah, dan portofolio. Ini nggak perlu yang muluk-muluk, ya sederhana. Misalnya portofolio itu ya kalian pernah melaksanakan praktik konseling individu di laboratorium misal. Ini menjadi satu portofolionya. Sehingga ini bisa menjadi acuan kegiatan magangnya kalian. Oh, kalian punya kompetensi di bidang praktik konseling misalnya gitu kan. Jadi tidak ditempatkan semena-mena. Ya, nggak semena-mena juga sih. Kemudian melakukan bimbingan dan memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing akademik yang disetujui Kaprodi, dan juga nantinya akan suratnya berasal disetujui oleh dekan juga. Dan magang dilaksanakan minimal 1 bulan. Nah, yang nomor 6 ini adalah magang dapat mengajukan tempat magang yang sudah MOU, MOA dengan prodi atau dengan fakultas gitu ya. Tetapi juga teman-teman bisa melaksanakan magang di tempat yang lain secara mandiri, tetapi harus punya surat izin resminya. Oh, mereka itu boleh atau enggak gitu kan. Dan juga ketika lembaga tersebut itu nyambung juga, maka teman-teman bisa merekomendasikan tempat tersebut untuk di MOI sama prodi atau FDKI gitu. Nah, pelaksanaan magang ini ada pelaksanaan, ya tadi ya ada pendaftarannya, teman-teman mengisi formulirnya di website dan sebagainya. Terus dalam pelaksanaan, melaksanakannya ada pembimbing di sana, ya kan, sebagai atasannya kalian mau ngapain gitu. Dan yang penting ini juga melaksanakan kegiatan atau kerjanya kalian itu apa yang sesuai posisinya kalian yang sudah disepakati oleh pembimbing di lembaga magang tersebut. Dan teman-teman setiap hari itu mengisi jurnal kegiatan. Jadi yang ini bisa masuk dalam laporan magangnya. Nah, dalam pelaporan kegiatannya, ini teman-teman ada laporan singkat gitulah ya, sederhana saja, yaitu ada cover lembar pengesahan. Dan ini disahkan oleh pembimbing magang tersebut, ya kan? Ada pendahuluannya, realisasi kegiatan. Nah, realisasi kegiatan ini berasal dari logbook ini,
jurnal kegiatan selama proses pelaksanaan magang. Jadi setiap hari kalian ngapain aja itu yang kalian tulis. Tanggal 1 apa kegiatannya, tanggal 2 ngapain gitu. Nah, kemudian ada hasil kegiatan atau progres capaian. Nah, progres capaian ini kira-kira kalian melakukan apa, capaiannya berapa persen. Ini bisa dinilai oleh diri sendiri, kira-kira saya ini sudah maksimal atau belum dalam melaksanakan program magang ini dalam satu kegiatan menjadi konselor adiksi. Saya sudah 100% apa sekedar 70% gitu ya. Dan permasalahan sama upaya penyelesaian. Pasti ada kendala-kendalanya apa, terus solusinya bagaimana. Ini ditulis juga. Nah, karena ini teman-teman satu bulan lah misalnya, maka tidak perlu adanya RKTL atau rencana kerja tindak lanjut. Kalau kalian menjadi pegawai di sana, biasanya mungkin gitu ya, ada tindak lanjutnya apa dari kendala-kendala yang dihadapi di bulan ini untuk bulan depannya lagi. Kemudian ada penutup, ini mungkin saran gitu ya, dan lampiran ini berupa data-data ataupun foto-foto yang menjadi evidence kalian melaksanakan magang. Dan ini, satu laporan ini menjadi atau diserahkan kepada prodi juga boleh ya, dan juga sama stakeholdernya. Baik, sekian presentasi dari saya. Nah, untuk Pak Kisbi, apakah sudah masuk? Oh, okay. Baik. Sekian satu modul gitu ya yang ditawarkan. Ini penawaran modul sebagai aktualisasi Latsar gitu. Kepada beliau barangkali ya, Pak Kisbi sudah bisa masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mana ini? Nih, Bapak, monggo tanggapannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah amma ba'd. Semua yang hadir di workshop Zoom meeting ini, siapa saja ini? Ada Budikan ada nggak nih? Nggak ada ya? Adanya Pak Wadek. Pak Wadek 1, dan Pak Dr. Zaini ya. Siap Pak Warek. Pak Bu Wadek 2 ya, ada ini Bu Farida, ada Bu Fatma, Ketua Program Studi ya, Bu Fatma Laili ya. Oke, mungkin juga Sekretaris Prodi, para mahasiswa ada nih? Iya, mahasiswa Pak. Para dosen, semuanya lah. Nggak, saya sebut satu persatu. Mohon maklum, tadi mestinya jam 1 ya. Kebetulan saya ada tugas di Lampung, ada pengarah dari Pak Dirjen, 1:30 baru selesai. Molot. Jadi ini baru gabung. Yang pertama saya sampaikan ini baik sekali Bu Farihatul yang sebagai dosen baru mendedikasikan Diklatsarnya untuk menguatkan salah satu kebutuhan penting di program studi BKI ya, bimbingan konseling Islam. Ini bukan workshop ataupun sharing yang pertama, sudah berkali-kali dengan saya sendiri, baik di kantor, juga dengan para pembimbing dari Balai Diklat. Kemarin juga sudah bukan hanya
online tapi juga offline, yang dari Semarang juga datang ke Kudus, dan hari ini bagus sekali kalau diadakan semacam sosialisasi kecil dari produk pedoman, berupa pedoman PPL dan magang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, penting sekali yang kita sekarang menjadi tugas utama pengembangan perkuliahan di kampus kita di era MBKM ini, salah satunya adalah memperbanyak kerja-kerja perkuliahan yang bersifat kerja praktik, kemudian kerja kolaborasi, dan yang lebih penting lagi adalah menuju kepada saya katakan semacam vokasi. Di perguruan tinggi agama Islam yang basisnya adalah Islamic Studies, kata vokasi ini masih menjadi tanda tanya. Tetapi itu tidak berarti bahwa profesi-profesi yang muncul dari keilmuan agama itu tidak bisa dianggap sebagai vokasi, pendidikan kejuruan, keterampilan yang nanti akan membuahkan satu profesi. Baik profesi yang lama dikuatkan ataupun dalam bentuk profesi baru. Ini dengan langkah awal menggagas satu pedoman untuk PPL ataupun PKL ataupun kerja magang ini di era MBKM ini sesuatu yang sangat penting, dan saya kira Bu Fatma Laili sebagai ketua program studi nanti akan dapat masukan itu dan bisa disempurnakan. Nanti akan disusul oleh program studi yang lain, fakultas yang lain, dan seterusnya. Ini catatan pertama. Yang kedua, di saat kita ini nanti akan menguatkan pada aspek yang bernuansa vokasi kepada para calon sarjana kita di BKI adalah ada kerja kolaborasi. Apa itu kerja kolaborasi? Magang itu harus ada kolaborasinya, karena kita tidak bisa magang di ruang kelas kita sendiri atau kampus kita sendiri kan. Nah, tetapi jangan lupa core dari magang kita, bahwa magang BKI itu bukan magang administrasi berbau pendidikan, administrasi ataupun manajemen rumah sakit misalnya, atau yang bersifat penyuluhan keagamaan dan sebagainya. Core-nya harus jelas bahwa yang menjadi rancangan pendidikan vokasi ataupun satuan profesinya adalah sebagai konselor agama atau konselor religi atau sebutan yang semacamnya. Pak Haji Ahmad Zaini sebagai Pak Padek 1 tentu juga akan membantu Fatma dan semua dosen di BKI dalam konteks ini, karena ini betul-betul baru. Yang ketiga, saya sampaikan bahwa semua kampus di 58 kampus UIN, IAIN, dan STAIN se-Indonesia sekarang saya informasikan supaya kita juga masuk dalam progresivitas itu, adalah sedang menggagas apa yang disebut sebagai pelatihan profesi. Jadi akan muncul profesi-profesi baru yang itu tidak dikenal dalam satuan-satuan formal di Indonesia. Ya, contoh sederhana, ini belum BKI. Pak Zaini ini kan jadi reviewer ya, reviewer penelitian itu ya, atau jurnal itu ya. Nah, saya juga sudah lama jadi reviewer. Apakah menjadi reviewer itu profesi atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Tapi kita tahu syarat-syarat profesi itu kan banyak ya, berbasis ilmu yang spesifik, mempunyai unjuk kerja yang jelas berbeda dengan profesi yang lain, ada kesepakatan keilmuan secara global, kemudian ada asosiasi dari para praktisi profesi itu dan seterusnya, termasuk bisa menjadi profesi ini menjadi sarana pendapatan atau ma'isyah bagi
sohibul profesi. Nah, di beberapa kampus lain seperti di UIN Jakarta, Jogja yang saya sudah tahu, kemudian di Banten, di Surabaya ini muncul profesi-profesi baru. Yang nanti itu kalau dikuatkan dengan asosiasinya, nanti ada satuan-satuan profesi baru yang muncul dari program studi dan keilmuan spesifik di kita, di IAIN, di UIN, di STAHIN. Satu di antaranya adalah ini nanti. Apakah betul sekarang kalau konselor profesi ya, clear ya, semuanya sudah tahu. Tapi kalau kita menyebut konselor religi, apakah dia menjadi profesi atau tidak? Kan kita masih berjuang itu. Benar enggak? Nah, kalau konselor secara umum ya. Nah, itu. Atau bentuk yang lain dari keprofesian itu. Nah, karenanya naskahnya Bu Farihatul nanti juga apa ya? Ini harus menunjukkan ke jalan yang benar bahwa profesi kita jangan keliru. Kalau profesinya itu konselor agama misalnya, ditugaskan di rumah sakit, biasanya kita PKL di mana? PPL di rumah sakit, Bu Fatma? Rumah sakit, Di KUA, KUA, ya, terus di panti rehab jiwa, sama Panti sehat Rehab itu Jiwa. yang sudah jalan, nggih. Itu Bapak. Nah, itu harus dipastikan bahwa seluruh kerjanya, indikator apa ini unjuk kerjanya 1, 2, 3, 4, 5, 7 misalnya, itu harus core-nya momot kepada aktivitas langkah-langkah dan seterusnya dari konseling. Nah, sehingga pekerjaan misalnya ngetik surat, ya, mengkonsep undangan, melayani tamu, apalagi ya umumnya di kantor itu tidak boleh menjadi penilaian utama dari kegiatan magang ataupun kerja lapangan. Buatan bareng. Nah, karena itu untuk menguatkan eksistensi dari rencana profesi konseling Islam. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, termasuk kalau konselor ini profesi. Kemudian guru konseling juga profesi. Bu Fatma ya. Kan ada itu. Guru BK kan. Nah, itu juga profesi. Nah, BKI kita ini tentu tidak mengambil profesi yang sudah ada. Ya kan? Nah, kita harus memunculkan profesi baru. Sehingga hal-hal yang terkait dengan keprofesian itulah yang nanti akan dikuatkan dalam panduan itu, termasuk nanti magangnya. Apakah benar nanti kalau kita magang di suatu lembaga yang tadi disebut Bu Kaprodi, rumah sakit KUA dan panti rehabilitasi, ya semacam itu ya, itu bagian dari lembaga atau aktivitas lembaga yang relevan sangat kuat dengan konsep teoritis dari bimbingan konseling Islam. Tentunya ya kalau dinilai sepintas relevan lah saya kira ya. Hanya saja sekali lagi kalau rehabilitasi mungkin lebih relevan. Yang hati-hati adalah di rumah sakit. Ya kan? Kalau di rumah sakit nanti jangan hanya kerja administrasi, tapi bagaimana membantu istilahnya? Imroh pasien. Ya, untuk pasien. Iya, pembimbing rohani. Pembimbing rohani semacam trauma healing atau apalah. Ya, itu yang menjadi core-nya. Nah, maka di buku panduannya itu harus jelas step-stepnya itu dibunyikan seperti itu. Dan itu akan diturunkan menjadi bagian-bagian yang nanti akan menjadi instrumen penilaian dari kerja magang ataupun kerja praktik. Nah, dengan demikian maka di suatu saat nanti selain ada kejelasan antara ilmu dengan jenis kegiatan profesinya, nanti pada waktunya
juga akan menjadi profesi baru. Memang sudah diprediksi kita kan semua ilmuwan sudah memprediksi di era 4.0 ini kan akan banyak profesi yang hilang dan banyak profesi yang baru. Itu juga akan mengenai ilmu-ilmu kita di Islamic Studies di IAIN, UIN, dan STA. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Selamat Mbak Farihatul, supaya tidak hanya melaksanakan fungsi penyiapan CPNS menjadi PNS, tapi juga berkontribusi kepada home base tempat pengabdiannya, yaitu ada di program studi BKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Itu yang menjadi penguat. Tentu saya harus mendukung kuat ini, Bu Farihatul, saya sebagai salah satu mentor untuk beliau ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya kira cukup dari saya. Silahkan dilanjutkan sekiranya ada yang perlu didiskusikan supaya memang lebih berdaya guna apa yang sudah diinisiasikan ini, baik untuk pengembangan keilmuan maupun untuk mensupport penguatan lembaga program studi kita di BKI. Makaten, Pak Kiai Zaini, Bu Fatma, Bu Farihatul, dan semua yang hadir. Sekali lagi saya mohon maklum ya dalam situasi bagi-bagi waktu ini tadi karena sedang tugas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. masih memantau, maksudnya mendengarkan, tapi sambil ngerjain yang lain ini. Iya, Bapak. Terima Oke, kasih matur nuwun. atas baik, terima kasih kepada Pak Gisbianto atas reviewnya dan juga penguatnya gitu Pak. Baik, selanjutnya kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini LC MSI, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Tes, terdengar Bu Fari? Sudah terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur wa haula wala quwwata illa billah. Yang hormati Bapak Rekika, Pak Dr. Gisbianto, MD, Pak Bu Fatmaili, Doktor, Bu Farida MSI, selaku Kadek 2 dan Bu Fatmaili selaku Kapoldi BKI Bimbingan Konseling Islam. Alhamdulillah wa syukurillah atas yang hari ini bisa berada di sini. Terima kasih Bu Farihatul Budiah ya, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk ikut nimbrung terkait dengan PPL, kegiatan PPL ya, dan magang yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Fari. Apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Fari, saya sudah menyimak banyak terkait dengan yang terutama yang syarat-syarat magang tadi Bu Fari ya. Syarat-syarat magang tadi salah satu atau salah dua yang masih saya ingat itu terkait dengan di semester 5, kemudian juga tidaknya ketika mahasiswa akan magang di lokasi yang akan dituju sudah ada MOU dan juga tentunya ada MOA ya,
MOU dan MOA ya. Kesepakatan kerjasama antara Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam dengan lokasi yang dijadikan magang. Nah, kemudian selanjutnya juga yang saya mengerti juga adalah kegiatan magang. Ya. Kegiatan magang memang kalau kita temui problem-problem yang dihadapi teman-teman mahasiswa, itu terkait yang misalkan berapa lama, ya kan? Sejatinya kalau cuma 1 minggu, 2 minggu itu memang kurang, ya, kurang. Paling enggak sebulan asalkan itu memang syaratnya seminggunya 4 sampai 5 hari. Kalau sebulan cuma seminggu 1 kali ya sama saja, ya, sama saja. Karena memang ada kejadian seperti itu, ya. Diketahui magang memang tujuannya nanti akan mendapatkan SKPI atau surat ya, sertifikat yang digunakan untuk SKPI ya, SKPI untuk pendamping ijazah. Nah, maka 1 bulan itu saya kira sudah cukup lah, karena itu sama dengan kayak KKN ataupun PPL yang kegiatannya, tapi asal memang penuh ya, penuh 1 bulan. Nah, tapi kalau seminggu cuma 2 atau 3 kali, nah itu tambah lagi 2 bulan biar mantap gitu kan. Kalau cuma seminggu sekali, datangnya seminggu sekali kan, jadi dapatnya hanya sekedar sertifikat saja, yang tentu kalau sertifikat, ya dapat sertifikat, tapi kan ilmu yang kita ingini sesuai dengan kompetensi, kalau misalkan di rumah sakit, ataupun di KUA, ataupun di tempat-tempat yang sudah biasa teman-teman menjadikan lokasi magang seperti Jalma Sehat, panti rehabilitasi, nah itu kan ya nggak akan mendapatkan apa-apa ya kan, karena waktunya cukup singkat. Nah, kemudian pas, terima kasih Bu Fari sudah dikasih gambarannya nih. Kemudian lagi adalah ini. Nah, kenapa semester 5 alasannya ya? Karena kalau baru semester 1, semester 2 itu teman-teman itu sudah magang, padahal belum ada mata kuliah kompetensi yang mungkin belum diambil. Nah, maka semester 4 ke 5 itu adalah kira-kira adalah waktu timing yang pas, karena waktu semester 3, semester 4 itu teman-teman prodi, bukan hanya BKI aja ya, teman-teman mahasiswa yang itu sudah memperoleh mata kuliah dasar. Ya, kalau BKI tadi disampaikan ada sudah konseling individu ya, teori motivasinya, teori konselingnya secara individual ataupun juga secara kelompok. Nah, kemudian juga yang terkait dengan, nah ini menarik ini, apa yang disampaikan Bu Fari ini, ada surat lamaran magang, ya, lamaran magang. Ya, ini artinya ketika mahasiswa mau ke lokasi itu tahu apa yang akan dikerjakan. Ya, karena memang terkadang ketika teman-teman mahasiswa mengajukan magang, ditanya itu belum tahu, nanti kamu ke sana mau ngapa? Ya, kegiatannya mau apa? Di KUA misalkan, di KUA mau apa? Apakah hanya mau melihat Pak Naibnya menikahkan saja, mengakadkan nikah, ataukah terkait dengan masalah hajinya? Ya, kan banyak sekali di situ. Ya, KUA banyak sekali. Apakah hanya BP 4-nya saja atau yang mana yang dibidik, yang ingin dijadikan sebagai tempat lokasi magang, kompetensi apa yang ingin diperoleh di suatu tempat tersebut. Nah, itu nanti hasilnya akan ya lebih mantap kan. Nah, laporan juga tadi Bu Fari juga menyampaikan tentang laporan ya, itu juga diperlukan sekali untuk kita tentunya fakultas dan juga prodi ya, terkait kegiatan magang ini. Karena apa? Karena ketika sudah ada MOU kemudian dilanjutkan dengan MOE, ya, MOE kan bukan hanya sekedar MOE saja, tapi ada follow up-nya. Nah, follow up-nya salah satunya adalah kegiatan magang ini, ya, walaupun juga PPL juga sudah ya. Nah, laporan dari magang ini kan bisa dijadikan satu dengan MOA-nya itu menjadikan sebuah satu laporan, sehingga itu bisa dijadikan sebagai bukti fisik ya untuk kegiatan akreditasi. Ya, itu beberapa hal yang terkait dengan magang. Kalau nanti PPL, karena kita sudah banyak berjalan, nanti biar Bu
Kaprodi bagi-bagi job terkait dengan masalah tersebut. Ya, jadi ini nanti bisa dijadikan ini Bu Hari tambahan ya, khususnya yang terkait dengan magangnya ini ya, terkait dengan magangnya ini nanti bisa dijadikan sebagai pedoman ya, buku pedoman nanti terus nanti tentunya perlu dibicarakan lagi di Kodok, kalau bisa bukan hanya untuk PKI saja, terus secara fakultas ya, sebagai pedoman bagi teman-teman bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Itu dulu tambahan Bu Fari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zaini selaku Wadek 1 ya. Dan selanjutnya minta tanggapan dari Ibu Kaprodi Bimbingan Konseling Islam. Bu Dr. Fatma Laili Hoirunida, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Farihatul Ubudiah. Terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Oh iya. Yang dengar Pak Deswinto soalnya. Terima kasih atas waktunya. Ini adalah gagasan yang kencang. gagasan yang sangat menarik sekali dan ini sangat support banget untuk kita khususnya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, dan saya berharap akan menjadi pilot project untuk prodi-prodi kita yang lainnya. Memang sempat ada keresahan terkait dengan magang ini ya. Ini saya berangkat dari kondisi di lapangan dulu. Kemarin misalkan saya datang ke salah satu lembaga mitra di mana mahasiswa itu magang. Ada beberapa laporan yang memang kurang enak gitu rasanya kami dengar itu, misalkan kok mahasiswanya terlalu banyak yang magang. Satu, jumlah mahasiswa itu tolong untuk diperhatikan juga. Misalkan idealnya kalau saya bertanya kemarin ke Jalma Sehat itu mengatakan kalau misalkan dibatasi sibuk misalkan 10 aja bagaimana. 10 itu asumsinya mereka kan shiftnya 2 kali Mbak. Shift pagi dan shift sore. Nah, misalkan pagi dia shift pagi 5 orang, shift sore 5 orang. Nah, itu kemudian bagaimana itu kan lebih enak dalam arti kinerja mereka saat mereka ada di lembaga magang itu juga lebih fokus. Kemudian dari pihak lembaga mitra itu juga bisa kemarin yang disampaikan kan, kok orangnya ganti lagi. Nah, kemudian sehingga progres kerjasamanya itu terputus-putus gitu loh. Bahkan yang lebih tidak nyaman lagi didengar itu ada mahasiswa yang izinnya 1 bulan magang di situ, tapi prakteknya cuman beberapa hari ya. Itu juga di luar kontrol dari kita, juga di luar kontrol dari lembaga mitra karena tadi terlalu banyaknya jumlah mahasiswa yang magang, jadi mengelompok di situ. Jadi setidaknya di situ kalau kita masukannya ada 10 satu lembaga 10 orang, nah otomatis yang kita pikirkan di sini adalah memperbanyak lembaga mitra. Itu kan kedepannya kan kita memperbanyak lembaga mitra dalam arti MUE-nya gitu kan. Soalnya begini Mbak Farika, ini kan juga untuk mengakomodir kebutuhan kita terkait kurikulum MBKM. Otomatis kalau kemudian kurikulum itu sudah jalan nanti semester tahun depan itu kan mahasiswa yang semester 5 kan sudah mulai itu mereka yang mau kuliah di lembaga mitra. Nah, itu kan juga kita bisa memplotkan mereka kemana. Nah, terkait kemudian lembaga mitra juga. Lembaga mitra itu, mahasiswa itu yang selama ini saya lihat, itu ternyata mereka magang itu milih sendiri lembaganya. Nah, berapa kali yang masuk di sini misalkan minta tanda tangan mau magang itu, ini ada lembaga yang kami tidak ngerti ini lembaga apa, kemudian mereka bergerak di bidang apa. Itu juga ada yang di CV, ini CV apa Mbak. Nah, jadi kita kadang-kadang mengkhawatirkan ini jangan-jangan mereka itu masuk di lembaga yang memang dia masih belum masih dipertanyakan kualitasnya, belum qualified gitu loh. Sementara kan kita asumsinya kan memberi tugas mahasiswa magang itu kan untuk meningkatkan kompetensi mereka agar mereka lebih profesional, lebih berkualitas kemampuan mereka penyerapan terhadap ilmunya yang sudah di kelas tadi, bagaimana kemudian diaplikasikan di lapangan. Nah, sementara mereka tuh milih itu angger-anggeran. Ada yang di mana saya kadang nggak ngerti itu di mana. Nah, bagaimana kalau kemudian lembaga mitra itu juga ditawarkan. Dalam arti mahasiswa itu tahu saya mau magang kemana saja. Ada listnya gitu. Misalkan kalau kita di BKI itu kan yang sudah MUE kan JPPA, ada
Jalma Sehat, kemudian nanti ini yang sedang kita tunggu responnya itu dari Dinsos Jepara. Di Dinsos Jepara itu juga membawahi ada panti rehab jiwa, ada panti jompo. Lah kemudian dari sini kemarin kita juga progres Ahsaniyah, itu kan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, itu kan kita nanti jelas Mbak, karena harapannya itu mereka saat mereka magang itu mereka mahasiswa itu tahu saya di sini itu mau ngapain, tadi yang sering sekali Mbak Faria katakan saya mau ngapain. Nah, itu otomatis idealnya memang lembaga mitranya itu yang relevan dengan kompetensi yang sudah kita berikan kepada mahasiswa. Misalkan kayak kita BKI, ada mata kuliah konseling rehabilitasi, ada mata kuliah konseling rumah sakit, ada mata kuliah bimroh pasien, ada mata kuliah kesehatan mental, itu kan bisa kita plot-plotkan mereka kemana. Ada kemudian kalau misalkan dia itu KUA yang sudah jalan selama ini, di KUA itu yang sudah jalan ternyata selama ini mereka ngetoki surat, nyapu-nyapu, kadang-kadang nata-nata buku di perpustakaan, di rak-rak bukunya. Padahal mereka kan, harapan kita kan mereka kan di situ kan untuk praktek menjadi konselor keluarga sakinah, misalkan begitu. Sementara sebenarnya kebutuhan dari BP4 tuh banyak gitu loh, terkait dengan intervensi mereka. Itu mereka ngarep sekali Mbak. Dari BP4 itu pernah menyampaikan, saya karena kebetulan juga ikut di kepengurusan BP4 itu, di situ menyampaikan bahwasanya yang seperti hidup segan mati tak mau itu adalah fungsinya BP4 terkait dengan penasehatan menjelang perceraian itu. Nah, itu sebenarnya kan bisa menjadi ranahnya mahasiswa kita. Nah, malah mereka saat magang malah mereka kasihan sekali saat harus disuruh notoni buku, ngetoki surat di KUA. Nah, itu kan juga menjadi hal yang sangat mengenaskan gitu loh, miris kita mendengarnya. Maka dari pihak lembaga kampus itu kemudian menguatkan kerjasama beberapa lembaga mitra yang sudah dirangkul, dan kemudian lembaga mitra yang sudah mendapat MOE tadi itu kemudian kita share pada mahasiswa yang mau magang, mereka milih di mana gitu. Nah, maka kita kan akhirnya bisa mempertemukan kompetensi mereka dengan kebutuhan dari lembaga mitra, karena harapan kita dari lembaga mitra itu mahasiswa kita tidak cuma magang-magang toh, tidak cuma hadir duduk di situ, tapi lebih dari itu, setelah mereka selesai magang, apa feedbacknya gitu loh, apa yang bisa diberikan mahasiswa kepada lembaga mitra. Misalkan kalau kemarin itu ada lembaga mitra yang kemudian dikasih kenang-kenangan berupa video tentang simulasi penyuluhan keluarga sakinah. Itu kan senang sekali KUA-nya. Jadi teman-teman peserta magang itu kemudian membuat video isinya tentang simulasi penyuluhan keluarga sakinah berupa film berupa drama pendek gitu, kan juga sangat menarik begitu, karena di KUA juga butuh itu. Nah, itu juga perlu untuk menjadi pemikiran juga yang nanti jadi panduan terkait feedback mahasiswa setelah magang. Produknya apa? Jadi enggak selesai magang selesai saja, tidak, tapi ada outputnya, produknya apa mereka dari magang. Begitu. Terus kemudian waktu magang, Mbak. Waktu magang itu juga tolong untuk diperhatikan. Idealnya misalkan 1 bulan, hitungannya bukan 1 bulan, tapi berapa hari. Jadi kalau misalkan 1 bulan, tapi ternyata mereka cuma seminggu 3 kali, akhirnya kan cuma berapa hari prakteknya. Maka di situ dijelaskan ada daftar hadirnya, ada presensinya. Ya kayak orang kerja, presensinya katanya yang dari Jalma Sehat kemarin kalau bisa bikin presensi pagi sore, Bu. Saat mereka datang, absen, pulang ya absen lagi. Nanti yang shift sore juga kayak gitu. Jadi mereka itu ngerti, Bu, mereka ngapain di situ. Benar-benar ada apa enggak orangnya. Nah, jadi kalau misalkan dia bisa seminggu 3 kali, ya berarti dihitung. Kalau seminggu 3 kali, sebulan berarti cuma 12 kali. Berarti harusnya 2 bulan. Nah, minimal 25 hari kerja begitu. Terus yang terakhir Bu Fatma suaranya hilang.
Masuk lagi, Bu. Terlempar kemana ini? Ya, silakan, Bu. Kayaknya kendala sinyal. Baik, sambil menunggu Bu Fatma. Wah, baik Bu Farida, barangkali menanggapi juga sangat ditunggu-tunggu kepada Bu Wakil Dekan 2 sekaligus dosen BKI, Bu Farida, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Fariha, Bu Fariha. Bu Farihatul Ubudiyah, meskipun ini adalah sebenarnya menjadi apa istilahnya tugas pribadi Bu Fariha, tapi memberikan kemanfaatan untuk mahasiswa semuanya, khususnya adalah yang saat ini sedang menunggu-nunggu untuk bisa magang di lokasi-lokasi yang sudah menjalin kerjasama dengan FDKI, khususnya adalah BKI. Nah, menambahkan saja, tadi karena sudah disampaikan oleh juga. Wadek 1 maupun Prodi bahwa magang ini adalah sebuah kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmunya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan informasi mahasiswa itu magangnya apa istilahnya dijawil atau yang perlu untuk dilibatkan adalah feedback ya Mbak. Jadi kalau Iya, memantul-mantul suaranya, Bu. Jadi kalau di rumah sakit yang perlu untuk dicolek itu tidak hanya bagian kerohaniannya saja, tapi bagian litbang Mbak Fariha. Karena kalau hanya di bagian bimrohnya saja, anak-anak itu kegiatannya sederhana, karena memang bimroh itu hanya dilakukan pada pagi hari ke pasien-pasien baru. Nah, kalau yang magang itu banyak sekali, sehingga peluang untuk masuk ke kamar-kamar atau ke bangsal-bangsal pasien itu sedikit. Nah, maka mahasiswa bisa masuk atau bisa kolaborasi dengan bagian litbang di rumah sakit, karena sebenarnya rumah sakit itu tidak hanya untuk bimrohnya saja, tapi rumah sakit juga ada penyuluhan ke lapangan. Artinya di litbang itu nanti ada kegiatan di lapangan berkaitan dengan penyuluhan kesehatan. Contoh real salah satunya adalah di rumah sakit Islam itu, litbangnya itu ada kerjasama dengan masyarakat, di mana masyarakat itu yang mengalami stunting atau kekurangan gizi. Nah, nanti anak-anak mahasiswa itu bisa diajak untuk melakukan penyuluhan kesehatan. Artinya ketika di rumah sakit itu tidak hanya memberikan sentuhan bimbingan rohani, tapi juga ada kegiatan, karena memang mahasiswa itu kan dituntutnya itu kan tidak hanya sebatas pengabdian yang apa istilahnya selesai, tapi pengabdian itu adalah bisa dalam bentuk karya. Contoh yang tadi disampaikan oleh Fatma adalah memberikan bimbingan untuk keluarga sakinah ketika di KUA. Nah, kalau tidak ada kasus atau KUA itu tidak bekerja sama dengan masyarakat, kan sangat sulit kita mendapatkan pengalaman itu, sehingga hanya ngetik administrasi, nyatet arsip pernikahan, terus kalau tidak ada kasus tentang apa perceraian atau pengajuan gugat cerai kan juga tidak ada kegiatan. Nah, maka apa yang bisa dilakukan? Yaitu tadi memberikan penyuluhan atau sosialisasi untuk keluarga sakinah. Nah, KUA itu kerjasama dengan desa binaan apa? Karena di setiap KUA itu, contohnya kalau saya di KUA Jati,
mereka punya desa binaan tentang pengembangan ekonomi itu di Desa Getas Pejaten. Nah, nanti mahasiswa meskipun magangnya itu di KUA, tapi bisa ke masyarakat. Nah, begitu juga ketika di rumah sakit, magangnya memang di RSI atau Rumah Sakit Islam, tapi mereka juga bisa jalan-jalan ke masyarakat. Nah, artinya apa? Biar kita tidak hanya berkutat dengan administrasi, apalagi tadi yang disampaikan Mbak Fariha adalah mahasiswa magang tapi malah disuruh ngangkat-ngangkat kursi atau bersih-bersih ruangan, kan berarti menggantikan objek dari keilmuan kita. Kalau toh kita tidak bisa memberikan layanan konseling, mahasiswa bisa memberikan informasi atau layanan informasi atau layanan yang berkaitan dengan pengenalan atau mensosialisasikan bahwasanya RSI juga peduli pada lingkungan sehat atau gizi baik dan lain sebagainya. Nah, tambahnya yaitu Mbak Fariha, bahwasanya mahasiswa tadi kalau memang syaratnya adalah membuat surat lamaran sehingga butuh diketahui terlebih dahulu di lokasi magang itu punya peluang-peluang apa dan itu menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman. Nah, tentang ukuran hari, memang mahasiswa bilangnya hanya seminggu atau sepekan ya Bu. Nah, kalau sepekan itu biasanya baru survei, baru assalamualaikum, belum tahu banyak. Maka memang 4 pekan atau 25 hari konkretnya seperti 1 bulan itu adalah masa kerjanya adalah 25 hari karena ada liburnya dari Ahad 4 kali. Nah, 25 kali kehadiran itu adalah survei. Tahulah Masnya ini bagian apa, nanti peluang kerjanya apa. Terus di minggu kedua atau di pekan kedua dan ketiga itu actionnya, di pekan keempat adalah pembuatan laporan. Nah, itu sepertinya memang 1 bulan itu adalah cukup. Kalau kita pembelajaran di sekolah atau di kampus, itu kan 16 kali ketemu dalam 1 semester kan seperti itu. Nah, harapannya kalau kita magang di 1 bulan itu ya tidak hanya 16 kali, tapi 20 sampai 25 kali memberikan kesempatan bagi kita untuk action untuk mendapatkan banyak pengalaman. Itu saja Mbak Fariha, sehingga administrasinya tertib, betul-betul memang semester 5 sudah dapat keilmuannya, kesempatan untuk praktek, sebelum prakteknya itu ditempatkan secara klasikal ketika PPL maupun KKN. Kalau ini magang kan masih ada kesempatan untuk pilih-pilih, cari teman sendiri, cari yang dekat. Tadi pesanannya adalah kalau memang belum menjadi mitra, ya nanti berusaha untuk menjadi mitranya. Nah, sehingga ada kerjasama dosen atau pengelola lembaga itu mencari tempat magang dan mahasiswa juga menginformasikan tempat magang yang berkaitan dengan DKI, bukan CV atau apa, karena memang kita tidak bergerak di bidang wirausaha, tapi bergerak di bidang bimbingan atau layanan bimbingan dan konseling, layanan orientasi, layanan informasi, layanan belajar masyarakat, maksudnya sangat luas sekali bidang ke depannya. Begitu, terima kasih, semoga semangat magang semester 5, energinya makin istilahnya bertambah sebelum nanti semester 7 PPL dan semester 8 KKN. Terima kasih Bu Fariha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida atas masukannya. Ini sudah saya catat mengenai litbang gitu ya Bu ya. Baik, teman-teman ada yang mau menyampaikan? Ini yang mau magang mulai semester 5, yaitu targetnya adalah kalian ya. Dari teman-teman mahasiswa? Ini semester 5 semuanya. Apa pada ketiduran ya ini ya? Ya. Baik. Nggak ada yang mau bertanya atau menanggapi teman-teman? Atau ada? Baik, kalau gitu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah menanggapi ya sebenarnya tugas, tetapi semoga bisa menjadi saya bisa berkontribusi
dalam perkembangan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam ini, khususnya Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Bagaimana kalau kita foto bersama terlebih dahulu sebelum mengakhiri pertemuan kita? Di apa tuh? Ya, On kamera. open kamera. Yuk teman-teman. Ini sebelum masuk jam keempat ini. 20, Pak. Monggo open kamera semuanya. Yang lain mana ini? Oke. 1, 2, 3. Slide kedua. Baik. Lagi, Bu, lagi. Oh, lagi. Tadi belum. Ya. Udah. Vina, Ilyana. Nah. Yang satu lagi. Nah, ini udah banyak yang open. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas atensinya, Bapak Ibu atas masukannya. Saya Farihatul Ubudiyah sebagai dosen baru dan juga peserta latsar. Mudah-mudahan lancar dalam berproses menuju menghilangkan C-nya ya. Mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman silakan melakukan presensi di chatnya di chat room ini ya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan, kata-kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Siti Fatimah angkat tangan kenapa ini? Baru bisa join, Bu, katanya. Kepencet, Bu. Oh, kepencet.